Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurholilah. Saya mahasiswi Universitas Pamulang semester 3 di ruang 563. Saya bersama dengan dua rekan saya yaitu Aisyah dan Indang. Kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizkyani Nurfadilah. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Nurholilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi adalah penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadilah proses pertumbuhan. Jadi, teori pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu cerita yang logis, keterkaitan antar faktor ekonomi mengenai bagaimana pertumbuhan itu terjadi. Teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi historis. Yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya yang bernama Indang Sekar Dwi Anggraini. Perkenalkan, nama saya Indang Sekar Dwi Anggraini, ingin melanjutkan penjelasan dari Aisyah Rizkyani Nurfadilah tentang konsep perubahan struktur ekonomi. Perubahan struktur ekonomi terjadi akibat perubahan sejumlah faktor, yaitu 1. Dari sisi permintaan agregat, peningkatan tingkat pendapatan masyarakat rata-rata yang perubahannya mengakibatkan perubahan dalam selera dan komposisi barang-barang yang dikonsumsi. 2. Dari sisi penawaran agregat, perubahan teknologi dan penemuan bahan baku atau material baru untuk berproduksi, yang semua ini memungkinkan untuk membuat barang-barang baru. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan struktur ekonomi, yaitu 1. Sumber daya manusia atau SDM. 2. Sumber daya alam atau SDA. 3. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Budaya. 5. Sumber daya modal. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.